Saudara, kegagalan Timnas lolos ke Piala Dunia 2026, manajer Timnas pun menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi, terutama evaluasi pelatih. Kita bahas bagaimana drama kekalahan Timnas bersama dengan analis sepak bola, Bung Anton Sanjoyo yang telah bergabung bersama saya di studio Kompas TV. Dan nanti saya akan menyapa ada Mas Zainal Arifin, mantan pemain Timnas melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Oke, saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy, tadi di paruh pertama berbincang dengan manajer Timnas, Pak Sumarji, yang langsung menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi, terutama mengevaluasi pelatih Patrick Kluivert. Menurut Anda, ini langkah tepat? Ya, tentu harus dievaluasi. Bahkan saya kemarin mengatakan di salah satu stasiun televisi, evaluasinya menurut saya harus sangat dalam, menyangkut juga opsi penggantian pelatih. Ya. Saya agak berat sebetulnya mengatakan itu, karena sebetulnya kalau kita lihat perjalanan Patrick Kluivert dari bulan Januari sampai sekarang, itu saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan dalam cara bermain Indonesia misalnya. Atau saya melihat begitu seringnya tim ini bergonta-ganti formasi, bukan tactical game-nya, formasi 4-2-3-1 atau 3-4-3 atau apalah, tetapi memang formasi orang-orang yang berada di dalam tactical itu. Pemain-pemainnya itu selalu berganti-ganti. Ini yang membuat saya, ini ketika melawan Arab misalnya, formasinya 4-2-3-1 oke, nggak masalah. Tapi kenapa ada misalnya ada Mark Locke di situ? Kenapa bukan Tom Haye misalnya? Pertanyaan-pertanyaan itu juga berada di masyarakat. Lalu tidak ada Nathan di formasi 2-3. Tidak pernah terjawab kenapa tidak ada Nathan. Kenapa Tom Haye tidak tampil sejak menit pertama? Dia memang tidak bisa, banyak orang mengatakan, pernah tersebut juga, dia kurang bisa bermain untuk 2x45. Tapi kenapa dia tidak bermain sebagai starter? Karena ketika melawan Arab Saudi, ketika Tom Haye masuk, ketika Ole Romeni masuk, kan perubahan dalam menyerang Indonesia sangat signifikan. Bahkan bisa mencetak 1 gol lewat titik penalti karena ada perubahan yang mendasar di sisi pergantian pemain. Jadi kalau saya bilang tadi, kalau manajer Pak Marji mengatakan bahwa harus evaluasi, termasuk evaluasi pelatih, bahkan saya bilang harus ada opsi untuk mengganti. Oke, jadi Anda tidak hanya mendorong evaluasi, tapi mendorong untuk mengganti pelatih saat ini, Patrick Kluivert, ya? Betul, karena sejak awal kan tim ini bekerja secara tim, ya. Ada 3 orang yang sebetulnya betul-betul bertanggung jawab. Patrick Kluivert, Daniel Lansat, dan Alex Pastoor. Tapi kan kita dengar juga yang harus masih dikonfirmasi apakah benar 2 jam menjelang pertandingan melawan Arab Saudi terjadi perdebatan yang cukup sengit antara Daniel Lansat, Alex Pastoor, dan Patrick Kluivert menyangkut susunan pemain. Ini kan yang harus dikonfirmasi. Saya yakin itu ada, meskipun belum ada yang mengkonfirmasi. Kalau ada Pak Marji, saya mau tanya, bener nggak itu? Nanti kita tanyakan ke Pak Marji. Saya ke Mas Zainal dulu sebagai mantan pemain Timnas. Anda sepakat evaluasi dilakukan ke pelatih, yaitu Patrick Kluivert, atau langsung sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Joy, mengganti pelatih Patrick Kluivert atas hasil Indonesia gagal ke Piala Dunia? Iya, kalau dari sudut dari sudut pandang para pemain, ya sebetulnya kalau kegagalan ini sebetulnya kegagalan semua. Jadi harapan sih, kalaupun memang harus ada evaluasi ya dari mulai pelatih yang mungkin juga sepakat sama Bung Joy. Tetapi saya mengatakan di sini bahwa evaluasi itu menyangkut, ya selama ini kan harus ada dasarnya ya. Satu mungkin masalah taktikal, yang kedua juga selama ini juga terlalu banyak perjudian menurut kacamata kita. Alangkah lebih baiknya kalau melihat hasil yang sebetulnya di luar ekspektasi kami. Patrick Kluivert berserta jajarannya lebih baik, lebih kesatria, dan akan mendapat kehormatan kalau dia langsung menyatakan mengundurkan diri. Oke, ada opsi beda nih dari Bung Zainal gitu, daripada dievaluasi dan dipecat, mending berbesar hati begitu untuk mengundurkan diri. Tapi tadi seperti yang Bung Joy sampaikan bahwa kalau mengevaluasi berarti ada hal yang salah dan harus diperbaiki. Betul. Ini
puncaknya pada pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi atau memang gara-gara pertandingan itu taktik Patrick Kluivert yang salah menempatkan orang-orang, atau menurut Anda seperti apa? Puncaknya memang pada pertandingan melawan Arab Saudi. Karena pertandingan melawan Irak menurut saya adalah dampak dari hasil pertandingan melawan Arab Saudi. Oke. Meskipun harus saya katakan pertandingan melawan Irak jauh lebih bagus daripada pertandingan lawan Arab Saudi. Dalam cara bermain, dalam susunan pemain, dalam taktikalnya. Jadi saya melihat ini adalah rentetan panjang dari ketidakmampuan Kluivert menurut saya untuk untuk menghimpun potensi-potensi yang ada di dalam tim nasional ini menjadi sebuah kekuatan yang mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Karena itu sebetulnya dua perjalanan yang tinggal selangkah lagi ya, perjalanan itu, dan sangat pendek gitu loh, sebetulnya hanya 180 menit. Berbeda dengan 86, memang dua laga tapi dua tim yang masih harus dihadapi tapi 4 laga. Jadi memang ini lebih maju satu step. Nah, persoalannya adalah bukan hanya persoalan bagaimana Kluivert dan timnya ini meramu tim, tapi juga ada masalah yang sangat mendasar juga, misalnya bagaimana, saya selalu tanya tuh ketika Kluivert pertama kali datang, bagaimana membuat tim ini kohesinya full, karena mereka jarang berkumpul. Nah, ini kan persoalan juga ada di federasi, ada di timnas menurut saya. Jadi ini juga bagian dari tanggung jawab PSSI untuk ke depannya, karena kan memang kalau dalam sepak bola modern mereka kumpul nggak terlalu lama. Tapi Indonesia ini agak unik karena pemainnya kan mencar-mencar dan bukan pemain kelas 1 dunia. Beda dengan Leo Messi atau yang Lamine Yamal yang skillnya udah oke, jadi ketika dikumpulin langsung bisa chemistry-nya langsung oke ini kan begitu ya. Levelnya kita agak berbeda. Nah, ini yang harus artinya pekerjaannya menjadi lebih keras, lebih rumit, lebih complicated. Nah, yang ini juga perlu dievaluasi sebetulnya, karena kita akan menghadapi hal-hal yang sama untuk nanti apapun Piala Asia atau penyisihan Piala Dunia, kurang lebih persoalannya sama. Ibarat kata jangan sampai jatuh ke lubang yang sama begitu ya. Betul, jadi nggak boleh lagi terulang masalah-masalah yang dihadapi oleh Kluivert dan timnya ketika memegang timnas. Oke, dan tadi sudah jelas disampaikan oleh manajer timnas Indonesia Sumarji yang menyatakan bahwa gagal lolos ke Piala Dunia sangat mengecewakan dan pelatih Patrick Kluivert pun harus dievaluasi. Kami putarkan kembali keterangan dari Sumarji. Ya tim pelatih kalau saya. Pemain kan hanya menjalankan instruksi pelatih. Strategi apa yang disampaikan, yang harus dijalankan oleh pemain itu kan dari pelatih. Ya, saya kebetulan kan cukup lama sekali saya di tim ini, dan berganti pelatih pun juga saya ada di situ. Boleh dikatakan ibaratnya sejak lahir ya, saya ngomong mengawali dari round 1, kita lawan Brunei sampai dengan saat sekarang ini kan saya selalu ada. Kalau ditanya evaluasi apa ya, pelatih yang dievaluasi. Saya ke Mas Zainal. Mas Zainal, Anda juga apakah melihat hal yang berbeda bahwa memang evaluasi ini dilakukan karena kemarin kegagalan Patrick Kluivert dalam menempatkan taktik saat melawan Arab Saudi? Ya, kalau kegagalan kita tidak berbicara di masalah pertandingan kemarin aja ya. Kita berbicara masalah walaupun sempat ada hasilnya bagus, tetapi secara permainan kita tidak terlihat seperti apa. Game modelnya itu seperti apa. Seperti yang dikatakan oleh manajer Pak Sumardi bahwa itu adalah evaluasi. Ya, memang itu hak prerogatif seorang manajer ya, karena itu pertanggungjawabannya kepada seluruh rakyat Indonesia tentunya. Jadi kalau udah seperti ini, kalau manajer sudah menyatakan seperti itu, ya kita tunggu aja. Dan alangkah lebih baik yang saya sampaikan tadi gitu. Seorang pelatih kalau sudah dinyatakan gagal, lebih baik ya secara kesatria lebih baik mundur secara terhormat mungkin ya. Jadi Anda mendorong ya, menyatakan bahwa Patrick Kluivert, Anda sudah gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan sebaiknya Anda mengundurkan diri, begitu ya? Iya, gini ya, karena memang ekspektasi rakyat Indonesia berharap timnas kita itu bisa berbicara di event dunia, yang tadinya juga optimisme yang sangat menjunjung, maksudnya optimisme yang diharapkan. Mungkin saya, Bung Anton juga sependapat di situ. Masyarakat Indonesia berharap ya timnas kita bisa berbicara lebih di level yang lebih tinggi. Tetapi ya itu tadi gitu kan, ekspektasinya, harapannya tidak sesuai. Ya mau apa lagi yang harus dipertahankan? Kecuali kalau misalkan ke depannya kita punya targetnya, misalkan kayak Piala Asia seperti ini. Nah harapannya sih di situ pun kalau seandainya nanti gagal lagi gitu, sampai kapan gitu.
Ya, Betul, tentu saja kita berharap ini tidak terulang lagi begitu ya. Kekecewaannya Ya. cukup sampai di pertandingan melawan Irak kemarin ya. Pertanyaan yang sama ke dua narasumber saya ke Bung Zainal sendiri. Menurut Anda apakah Ketum PSSI Erick Thohir harus segera menyampaikan pernyataan resminya terkait dengan evaluasi yang dilakukan sehingga bisa ya sedikit mengobatilah kekecewaan publik terhadap hasil timnas ini? iya, kalau menurut saya sih apa yang disampaikan manajer Pak Sumardi itu juga mewakili dari Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, karena mau bagaimanapun statement yang sudah disampaikan itu sesuatu hal yang sudah disepakati sepertinya ya. Kalaupun misalkan ada statement lain silahkan, karena itu mungkin kita sebagai penonton nih sekarang, sebagai penikmat sepak bola, ya kita ingin menunggu seperti apa sih evaluasi yang akan dilakukan oleh PSSI itu sendiri. Oke, Bung Joy. Ya, sebetulnya masih banyak pertanyaan publik. Saya pun mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan besar. Yang harus dijelaskan oleh Patrick Kluivert adalah apa sih kendalanya untuk menghandle kumpulan pemain yang sekarang menurut saya ini adalah yang terbaik yang kita punyai. Terlepas apakah dia pemain diaspora atau bukan, tapi ini adalah sekumpulan pemain yang terbaik sekarang. Dengan modal seperti ini sebetulnya kita melihat bahwa ada dalam tanda kutip ketidakmampuan dia untuk mengelola sumber daya yang sudah sangat baik ini menjadi sebuah tim yang andal. Ini kan yang kita nggak pernah lihat backbone-nya ini benar-benar dimainkan secara dengan taktikal yang benar-benar fix. Dan kemudian kalau taktikal A tidak jalan, ada taktikal B, ada taktikal C. Dan kelihatan dengan sejumlah lawan misalnya. Saya tidak menghitung lawan Australia dan Jepang. Itu sangat tidak saya masukkan karena situasinya sangat tidak ideal. Tapi pertandingan katakanlah lawan Libanon, lawan Cina, lawan Bahrain, itu saya tidak melihat tim ini semakin lama semakin baik. Mainnya menurut saya nggak oke gitu. Ini yang meskipun menang lawan Bahrain, lawan Cina, tapi tidak membuat publik yakin bahwa tim ini mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Dan bahkan itu di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert ya? Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Padahal tim ini menurut teman-teman di PSSI adalah tim yang terbaik yang katanya mereka pernah punya. Saya pun sempat berpikiran demikian. Waduh, ini timnya kuat. Bahkan ada Simon Tahamata, ada Cruyff di sana. Dan saya lihat tapi tidak jalan. Ada menurut saya kemudian berpikir apakah ini soal kapabilitas? Apakah ini soal kemampuan head coach untuk meramu semua kekuatan dan sumber daya ini menjadi kekuatan yang betul-betul disegani dan mampu bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Dan itu yang kita nantikan ya seperti apa. Kita berharap nanti Patrick Kluivert juga menyampaikan pernyataan resminya juga ya pasca pertandingan selain pernyataan yang sudah disampaikan, dan kita lihat nih seperti apa evaluasi yang dilakukan PSSI pasca drama kegagalan timnas melaju ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama. Terima kasih Bung Zainal telah berbagi informasi. Sama-sama. Ya kita obatilah rasa kekecewaan kita ini dengan terus optimisme ya. Timnas masih terus mengudara ataupun terus mendunia begitu. Amin. Terima kasih semuanya telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.